salli ala Muhammad. Jangan sampai lepas dari berpedoman pada Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran hilang dari dalam dada kita. Pegang erat-erat itu Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita bisa selamat di dunia sampai akhirat, bisa bahagia di dunia sampai akhirat, bisa sukses dunia sampai akhirat kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita disejahterakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita disejahterakan, disukseskan, dikayakan, diberi barokah, dirahmati kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadika wa ana bijal uyunihim waj'alna wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal kimali ya qadiman bil jawab jamil qalbi alhamdulillah wa sallallahu ala kulli halin. Allahumma aqrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatul muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلياتي به أستغفي من كل داء ونوره دليل لقلبي دجلي وحيراتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Yunus 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnakum khala'ifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuna liqa'ana a'ti bi qur'anin ghairi hadza aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya inni akhafu in asaitu rabbi adaba yawmin adzim. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law syaa Allahu ma talawtuhu 'alaikum wa la faqad labistu fiikum umran min qabli afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kemudian ja'alnakum Allah menjadikan kalian khalifah pengganti fil ardi di atas bumi min ba'dihim dari setelah mereka. Untuk apa? Linamdura, untuk melihat kaifa ta'malun, bagaimana amal-amal kalian. Jadi setelah Allah mengazab kaum-kaum yang berbuat zalim, yaitu orang-orang yang musyrik, kemudian Allah mendatangkan azabnya kepada orang-orang yang musyrik itu, karena kemusyrikan itu bentuk dari pendzaliman. Walaupun telah datang kepada mereka rasul-rasul, utusan-utusan
membawa bukti nyata, membawa Al-Quran, membawa mukjizat, membawa tanda-tanda kekuasaannya Allah, namun mereka tetap tidak beriman. Mereka tetap kafir, menutup hatinya dari petunjuk Allah. Itulah balasan bagi kaum-kaum yang selalu berbuat dosa. Kadzalika nadzil qaumal mujrimin. Demikianlah balasan bagi kaum-kaum mujrimin yang selalu tambeng, yang selalu mengulang dan mengulang lagi kesalahannya, mengulang dan mengulang lagi dosa-dosanya. Tatkala dia ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, ditimpa mara bahaya, dia datang kepada Allah, berdoa kepada Allah. Namun setelah dihilangkan oleh Allah kesusahannya, kesedihannya, penyakit-penyakitnya, yang menjadi penghalang kesuksesannya dihilangkan oleh Allah, apa yang terjadi? Orang-orang tersebut melupakan Allah, lupa tatkala berdoa di waktu kesusahan datang kepadanya, lupa tatkala dia bermohon kepada Allah untuk dihilangkan kesedihannya setelah sudah diberi jalan keluar oleh Allah. Mereka lupa. Tatkala Allah menghilangkan kesusahan dari kehidupannya, dia lupakan Allah. Tatkala dia disembuhkan dari penyakit-penyakitnya, dia melupakan Allah. Tatkala dia diangkat kesusahannya, dia melupakan Allah. Tatkala diangkat, dibebaskan dari kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya, dia melupakan Allah, kufur terhadap Allah. Makanya oleh Allah diberi azab dengan dua jalan: melalui dirinya sendiri, bentuk pendoliman terhadap dirinya, dan juga azab langsung dari Allah. Kadzalika nadzil qaumal mujrimin. Itulah balasan bagi kaum yang tambeng, yang selalu mengentengkan, menyia-nyiakan petunjuk yang datang kepadanya. Tsumma ja'alnakum, kemudian Allah menjadikan kalian yang sekarang ini, yang hidup sekarang ini di atas muka bumi ini, yang hidup di zaman kemerdekaan, khalaifah, sebagai khalifah-khalifah fil ardi, di atas muka bumi ini, sebagai pengganti-pengganti di atas muka bumi ini, min ba'dihim, dari setelah mereka yang dibinasakan oleh Allah, dari setelah mereka yang berbuat pendzaliman terhadap dirinya, dari mereka setelah mereka, yaitu suatu kaum yang selalu berbuat dosa dan dosa. Untuk apa Allah menjadikan khalifah fil ardi? Linanduro, Allah ingin melihat kaifa ta'malun,
bagaimana amal-amal perbuatan kalian setelah mengetahui itu semua. Apakah tetap mengikuti langkah-langkah kaum sebelumnya atau berubah lebih baik dan lebih baik lagi? Wa idza tutla alaihim, dan ketika dibacakan alaihim atas mereka ayatuna, ayat-ayatnya Allah, bayyinatin dengan jelas, dengan gamblang, diberi pengertian, diberi pemahaman. Qol, apa yang terjadi? Qol, mereka berkata, alladzina, orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, yang tidak berharap berjumpa dengan Allah, yang tidak ada kerinduan dengan Allah, yang tidak ada cinta dengan Allah. Mereka berkata, apa yang mereka katakan? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza, datangkan kepadaku bi Qur'anin ghairi hadza, dengan bacaan ghairi hadza, yang bukan seperti ini, bukan seperti Al-Qur'an. Au baddilhu, atau pengganti Al-Qur'an. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ma yakunu li, tidak ada bagiku, tidak pantas bagiku, tidak layak bagiku, an ubaddilahu, untuk menggantinya, min tilqa'i nafsi, dari sisiku sendiri, dari kehendakku sendiri. Karena apa? In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku mengikuti illa, kecuali ma yuha, apa-apa yang diwahyukan oleh Allah ilayya, kepadaku. Inilah kanjeng Nabi. Walaupun diprotes oleh kaumnya pada saat itu, karena yang dibacakan Quran saja, itu saja, tentang tauhid, tentang keesaan Allah, tentang mengesahkan Allah dari banyak Tuhan menjadi satu Tuhan. Terus selalu seolah-olah Al-Quran yang didatangkan kepada mereka selalu menentang mereka. Memang iya, Quran datang untuk mengesahkan Allah, bukan untuk mensyirikkan Allah. Namun orang-orang kafir ini nggak mau, bosen orang kafir, karena orang kafir ini tidak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah. Kalau nggak mau terhadap petunjuk-petunjuknya Allah, bosan, stres hidupnya, galau hidupnya. Kalau tidak mau terhadap Al-Quran sebagai pedoman, petunjuk, wahyu terbesar yang diberikan Allah kepada Rasulullah, malah minta datangkan bacaan selain dari Al-Quran. Bosan aku mendengarkan Al-Quran yang isinya gitu-gitu aja, mendengarkan ayat-ayatnya Al-Quran yang gitu-gitu aja. Mereka bosan karena tidak pernah bercengkrama dengan Al-Quran, menentang Al-Quran. Bahkan aubaddilhu, minta kepada kanjeng Nabi untuk menggantinya dengan bacaan-bacaan yang lain. Namun apa kata kanjeng Nabi? Apa kata Rasulullah? Qul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, ma yakunu li, aku tidak pantas, tidak ada bagiku, tidak pantas bagiku, tidak layak bagiku, an ubaddilahu,
untuk menggantinya, untuk mengganti Al-Quran, untuk merubahnya ayat-ayatnya Allah, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Kanjeng Nabi tidak berani, tidak pantas, apalagi merubah Al-Quran. Merubah ayat-ayatnya saja Kanjeng Nabi tidak berani. Merubah satu huruf aja Kanjeng Nabi tidak berani. Makanya Kanjeng Nabi tatkala diperintahkan untuk kul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad tetap kul juga sama orang-orang. Yang disampaikan tetap kul aja. Kul huwallahu ahad. Tetap Kanjeng Nabi tidak merubah. Kalau ada kul ya udah disampaikan kul. Padahal kul itu perintah kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hanya melaksanakan isinya saja sebetulnya. Namun Kanjeng Nabi karena tidak pantas bagi Kanjeng Nabi, katanya tidak layak bagiku, kata Kanjeng Nabi. Tidak ada bagiku, kata Kanjeng Nabi. Tidak pantas bagiku, kata Kanjeng Nabi, untuk merubah Al-Quran, apalagi merubah Al-Quran, merubah ayat-ayatnya. Tidak berani Kanjeng Nabi. Merubah satu huruf tulisan Al-Quran tidak berani Kanjeng Nabi. Kalau itu atas kemauannya diri sendiri, min tilqa'i nafsi. Kalau itu atas kehendaknya sendiri, Kanjeng Nabi tidak layak, tidak pantas, tidak mampu untuk melakukan itu semua. Karena apa? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Tidaklah aku mengikuti, kata Kanjeng Nabi, illa ma yuha, kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah ilayya, kepadaku. Jadi Kanjeng Nabi ini tetap berpedoman pada Al-Quran. Kanjeng Nabi tidak lepas dari Al-Quran. Jadi bukan atas kemauannya sendiri, bukan karena atas kehendaknya sendiri Kanjeng Nabi itu. Akal-akalan namanya, mengikuti hawa nafsunya. Kanjeng Nabi tidak. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Kanjeng Nabi hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadanya. Sama seperti sekarang, para ulama, penerus dari perjuangannya Kanjeng Nabi, pewaris dari Kanjeng Nabi, sama, tidak lepas dari Al-Quran sebagai pedomannya. Tidak akan meninggalkan Al-Quran dalam kehidupannya. Tetap Al-Quran yang dijadikan pedoman dalam hidupnya. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, kata Kanjeng Nabi, in asaitu rabbi, jikalau mendurhakai aku Rabbi, terhadap Tuhanku, terhadap pengaturku, adzab yaumin azim, yang nantinya akan mendatangkan azab yaumin azim, di hari yang besar, yaitu di hari pembalasan. Jadi Kanjeng Nabi takut merubah ayat-ayatnya Al-Quran, takut Kanjeng Nabi merubah satu huruf dari ayat-ayatnya Al-Quran, takut Kanjeng Nabi. Karena itu bentuk pendurhakaan terhadap Allah, terhadap Robnya, terhadap Robbinya. Jadi kalau santri sekarang dia takut mendurhakai Murabbinya, karena pasti ada yaumin azim, pasti ada azab. Bentuk pendurhakaan terhadap Allah pasti besok akan dibalas oleh Allah dengan azab di yaumil qiyamah. Qul, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, katakan kepada kaummu, lau Allah, seandainya menginginkan siapa Allah, seandainya menghendaki siapa Allah, ma talautuhu alaikum, tidak akan dibacakan Al-Quran ini alaikum, ke atas kalian, kepada kalian.
tidak akan dibacakan, tidak akan ditilawahkan Al-Quran ini kepada kalian. Jadi kalau Allah menginginkan, gak usah diturunkan Al-Quran, ngapain? Gak usah dibacakan Al-Quran terhadap kaum-kaumnya, ngapain? Tapi karena ini perintah dari Allah, wahyu dari Allah yang harus disampaikan, makanya Kanjeng Nabi menyampaikan. Wala adrakum bihi, dan juga kalau Allah menginginkan, Kanjeng Nabi juga tidak akan memberitahukan tentang Al-Quran ini kepada mereka. Karena beda antara Nabi sama Rasul, beda. Kalau Nabi, ayat-ayat, petunjuk-petunjuk wahyu hanya untuk dirinya. Kalau Rasul, untuk dirinya dan untuk disampaikan kepada kaumnya. Itulah Kanjeng Nabi Muhammad, sudah Nabi juga Rasul. Jadi kalau Allah menghendaki, menginginkan, ngapain disampaikan Al-Quran kepada kaumnya, kepada umatnya? Tapi karena ini bentuk risalah dari Rasul, nubuwah dari Nabi, disampaikan bahwa Al-Quran ini sebuah wahyu yang untuk dirinya dan juga untuk kaumnya, untuk umatnya. Makanya disampaikan. Kul aja disampaikan sama Kanjeng Nabi. Kul juga disampaikan. Faqad labistu fikum umuran min qabli afala ta'qilun. Maka sungguh labistu fikum, aku ini berada di tengah-tengah kalian, berada bersama kalian umuran, beberapa umur, beberapa masa, min qabli, dari sebelum ini. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak mempunyai akal? Aku berada di tengah-tengah kalian ini 40 tahun loh. Kalau mau akal-akalan aku, bisa saja aku mengikuti hawa nafsuku, seolah-olah aku dapat petunjuk dari Allah, disampaikan kepada kalian. Kanjeng Nabi selama 40 tahun tidak ada wahyu yang turun kepada dirinya. Karena permulaan wahyu yang turun, ayat-ayat Al-Quran yang turun, itu tatkala Kanjeng Nabi berumur 40 tahun. Jadi sebelumnya Kanjeng Nabi tidak bicara tentang Al-Quran, tidak bicara tentang ayat-ayatnya Allah. Kanjeng Nabi bicara tentang Al-Quran setelah Kanjeng Nabi berumur 40 tahun. Tatkala diturunkannya Al-Quran pertama kali. Terus berangsur-angsur turunnya Al-Quran selama 23 tahun. Masa kamu nggak bisa mikir? Masa kamu nggak punya akal? Kalau aku mau ngakal-ngakali bisa aja aku sampaikan. Dari hawa nafsuku sendiri, dari akalku sendiri, dari kehendakku sendiri. Tapi masa kamu nggak punya akal? Aku loh 40 tahun bersama kalian, baru kali ini loh aku sampaikan, ini loh ayat-ayatnya Al-Quran, ini loh wahyu yang diturunkan Allah kepadaku, baru setelah 40 tahun. Sebelumnya tidak ada. Jadi yang diikuti oleh Kanjeng Nabi adalah wahyu, petunjuk dari Allah, bukan atas kemauannya sendiri. Kalau sampai Kanjeng Nabi melanggar, itu bentuk kedurhakaan kepada Allah. Kanjeng Nabi juga takut. Juga kita sebagai umatnya, khususnya para ulama-ulama, jangan sampai lepas dari berpedoman pada Al-Quran.
Jangan sampai Al-Quran hilang dari dalam dada kita. Pegang erat-erat itu Al-Quran sebagai pedoman hidup agar kita bisa selamat di dunia sampai akhirat, bisa bahagia di dunia sampai akhirat, bisa sukses dunia sampai akhirat kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita disejahterakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita disejahterakan, disukseskan, dikayakan, diberi barokah, dirahmati kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia sampai akhirat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.